warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Sofa Maulidina dari Prodi PGSD 2022A dengan NIM 228620603335. Nama saya Laili Nurul Musanifa dengan NIM 2286206035. Saya Marsyarfi Nugi Ananta dengan NIM 2286206028. Sini saya akan sedikit memberikan pertanyaan, namun sebelum itu silahkan memperkenalkan diri dengan menyebutkan domisili. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya di sini Yudha Zakaria, bisa dipanggil Aldi. Perkenalkan, nama saya Nadine Ayu Amalia Azhara. Rodotul Jannah dan Nova Auliatul Faiza. Saya Hidayati Nur Fadila, biasanya dipanggil Titi. Perkenalkan, nama saya Elisa Rimbi Permatasari. Terima kasih. Langsung saja menuju ke pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apakah Indonesia sudah mampu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan negara dan kehidupan bangsa dan bernegara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi mengenai apakah di Indonesia sudah bisa mampu menerapkan apa itu prinsip demokrasi, bisa kita telisik kembali bahwa saat ini di Indonesia sistem demokrasi kita pemilihan umum ya, tentunya coblosan itu menggunakan sistem pemilu yang dimana pemilu ini pemilihan umum dilakukan 5 tahun sekali. Kita ketahui bahwa pemilihan umum ini merupakan pemilihan yang dilakukan serentak untuk memilih calon legislatif dan juga calon eksekutif yang ada di tatanan pemerintahan, sehingga Indonesia dari tahun 1955 sampai sekarang yang terakhir tahun 2019 itu sudah menerapkan prinsip pemilu ya. Jadi sistem demokrasi yang ada yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat itu sudah terimplementasikan sampai saat ini. Jawabannya yaitu sudah. Contohnya seperti diadakannya pemilu untuk memilih calon presiden atau lembaga legislatif lainnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan reformasi Indonesia terjadi? Oke, terima kasih ya. Jadi untuk reformasi di Indonesia ini terjadi pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Bergejolak reformasi tersebut tentunya menimbulkan beberapa tuntutan yang dimana dilakukan demo-demo oleh berbagai aktivis, kemudian dari lembaga-lembaga masyarakat dan juga elemen masyarakat yang mengakibatkan krisis moneter juga di tahun 98. Ini mengakibatkan beberapa inflasi dan juga dampak signifikan terhadap negara Indonesia, sehingga demokrasi yang ada, kemudian sistem tatanan negara yang ada ini bergejolak dan mengakibatkan tentunya dampak impact yang besar terhadap kehidupan di negara Indonesia. Reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu yaitu B.J. Habibie. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan tuntutan reformasi saat itu. Oke. Jadi ada banyak sekali ya tantangan reformasi itu, terutama pada amandemen undang-undang juga dan juga kebijakan otonomi daerah, yang dimana ini tuntutan-tuntutan tentang amandemen undang-undang, kemudian kebijakan demokrasi dan otonom daerah ini melibatkan para aktivis, tentunya mahasiswa, kemudian elemen-elemen masyarakat ini berdemonstrasi di gedung negara. Artinya pada tahun 98 reformasi tuntutan ini yang dipelopori ataupun presiden saat itu oleh Presiden Bapak Soeharto ya, dimana sehingga orang-orang mendesak untuk melakukan perubahan change yang ada. Akibatnya apa? Akibatnya yang pastinya adalah sisi buruknya ya ini, kemudian inflasi tersebut yang sudah disebutkan tadi, kemudian gejolak demokrasi sehingga Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh Presiden Habibie di kemudian saat itu, sehingga demokrasi itu ataupun reformasi tahun 98 itu mengakibatkan banyak sekali dampak-dampak, terutama pada dampak negatifnya terhadap negara Indonesia.
Keputusan reformasi pada saat itu yaitu amandemen UUD, pemberantasan KKN, pencabutan dui fungsi ABRI, penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, penegakan kebebasan pers, dan pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah. Menurut kamu nih, apa sih fungsinya pemilihan umum itu? Pemilihan umum itu biar kita bisa merasakan kepemimpinan sesuai dengan apa yang kita suka gitu loh. Jadi lebih tertata atau apa gitu. Misalnya, kamu tahu nggak sih kapan pemilu itu akan diadakan? Waduh, kalau ini saya lupa ingat ya. Kalau nggak salah tanggal pokoknya bulan Februari 2024 nggak sih? Apakah kamu ini sudah pernah mencoblos sebelumnya di tahun 2019? Di tahun 2019 milih Pak Jokowi. Oke. Yang selanjutnya nih, presiden seperti apa sih yang akan kamu pilih untuk memimpin bangsa Indonesia sendiri? Seperti saya. Kan jujur, adil, Iya. dan gak janji-janji. Oke, selanjutnya nih, pastikan kamu pernah nih dengar dari masyarakat sekitar atau teman-teman nih, siapa sih nama-nama calon presiden yang akan memimpin Indonesia di tahun depan ini, di pemilihan umum tahun 2024 nanti? Untuk capres Ya. mungkin Prabowo, terus Puan Maharani, terus Ganjar, terus ya. Apakah Indonesia adalah negara hukum? Menurut Mbak Jana gimana? Ya. Oke, menurut Mbak Jana Indonesia termasuk negara hukum. Pertanyaan yang kedua, apakah supremasi hukum sudah tegak di Indonesia? Menurut Mbak Nova bagaimana? Masih belum bisa ditegakkan. Oke, masih belum bisa ya. Ini pertanyaan terakhir, bagaimana kebebasan berpendapat di Indonesia? Menurut Mbak Jana bagaimana? Dengan mengutarakan pendapat dengan sopan, jelas, dan logis. Cara pandang terhadap rakyat, demokratis, dan lain-lain yang terkait dengan Ada berapa partai politik yang mengikuti pemilu di tahun 2024? Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU, ada 18 partai yang melakukan verifikasi, namun yang dapat mengikuti pemilu pada tahun 2024 hanya ada 17 partai karena satu partai lainnya tidak memenuhi syarat. Selanjutnya suka partai politik yang berideologis, nasionalis atau beragama. Saya lebih suka pada partai politik yang berideologi agama karena negara kita adalah negara beragama dan kita mempunyai agama yang harus kita anut. Akan tetapi, partai politik yang berideologi nasionalis dianggap lebih memegang posisi dominan dibandingkan partai politik yang berideologi agama. Sebutkan nama-nama partai politik yang diketahui, Kak. Partai politik yang saya ketahui yaitu ada PDIP Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Perindo, dan Partai Gerindra. Yang terakhir, sebutkan nama-nama partai politik yang beroposisi di Indonesia saat ini. Partai oposisi di Indonesia ada 3, yaitu PKS, Demokrat, dan PAN. Jadi untuk jawaban yang sudah diberikan, jawaban yang sangat bagus. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.